Saudara yang kekasih, apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup saya dan hidup saudara, itu untuk kekal seumur hidup kita. Amin. Jadi dia tidak memberikan untuk sementara waktu, saudara. Jadi dia memberikan kesempatan untuk setiap kita pada sisa umur hidup kita, katakan pada sisa umur hidup saya boleh menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Jadi itulah yang Tuhan janji, saudara. Adapun halnya, saya cuma menerima sebentar, saudara cuma menerima sebentar, kenapa? Nah itulah yang harus diperiksa dalam hidup kita, saudara. Seperti halnya kalau seorang ayah memberi kepada anaknya, katakanlah sepeda motor. Tetapi kemudian dia kecelakaan. Saudara, sepeda motor ini lebih baik dijual atau disimpan di gudang. Tidak dikasih sama dia. Saudara, sampai dia menjadi seorang anak yang hati-hati, yang bertanggung jawab dengan hidupnya dan keluarganya. Saudara, itu orang tua yang berdosa, yang bodoh pun melakukan demikian. Saudara, itu sebab kalau saya dan saudara menerima hanya sementara, saudara kita harus memeriksa kenapa cuma sementara. Pada perjanjian Tuhan adalah sampai saya mati. Itu perjanjian Tuhan. Katakan seumur hidup saya. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Inilah rahasianya mengapa seorang anak Tuhan berbeda dengan orang-orang yang keduniawian. Kenapa bisa berbeda? Karena ada di bawah perjanjian Allah. Katakan karena ada di bawah perjanjian Allah. Maka saya tidak sama dengan orang duniawi. Ya, saudara, jadi saudara harus mengerti akan hal ini. Itu sebab pada saat ini saudara kita masuk pada bagian yang ke-6, part 6 dari Iska. Cara berbisnis, ya saudara, marilah masuklah dalam bisnis cara Abraham. Saudara, Iska adalah keturunan langsung yang pertama dari Abraham. Saudara, dan ini menarik sekali, saudara, dan ini menjadi sesuatu pedoman bagaimana cara anak Tuhan diberkati. Beda dengan orang kerja keras, ya saudara, dengan orang mendapatkan sokongan banyak dari keluarganya atau dari kenalannya atau dari orang yang berpangkat supaya dia bisa berhasil, beda. Saudara, Iska tidak mengalami itu, saudara. Iska, dia berharap kepada Tuhan. Ya, saudara, kalau saya boleh tanya, apa sebab? Ada rahasianya. Yaitu ketika dia masih remaja, dia sudah menyerahkan jiwanya, nyawanya kepada Tuhan. Saudara, tetapi Tuhan batal, tidak mau mengambilnya. Apa sebab? Karena Tuhan hanya menguji Abraham, si ayah, dan menguji Iska, si anak. Saudara, jangan bilang cuma Abraham yang diuji, Iska diuji. Itu sebab saudara yang kekasih, ini rahasia pertama. Katakan rahasia pertama. Saya harus memiliki jiwa pengorbanan yang penuh dengan sukacita dan kerelaan kepada Tuhan Yesus. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Iska kaya, kian lama kian kaya, dan orang ini menjadi sangat kaya. Ya saudara, ini Alkitabiah. Katakan ini Alkitabiah. Ya, jadi jangan bilang di dalam kekristenan kita harus sengsara, kita harus melarat. Siapa bilang? Ya, engkau melanggar firman. Saudara, di dalam kekristenan engkau harus diberkati berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Saudara, bukan janji orang. Orang siapa yang bisa berjanji untuk memberkati saudara? Tidak ada. Pendeta siapa? Tidak ada. Tapi Tuhan melihat jiwa pengorbanan. Katakan jiwa pengorbanan. Para kekasih, segera kita akan masuk pada bagian yang kedua. Apakah bisnis ataupun kerjaan, mata pencaharian daripada Iska? Yang pertama kita sudah selesaikan, ia seorang peladang, saudara. Dan peladang beda dengan seorang petani, saudara. Dan kita masuk pada yang kedua, ia penggali mata air, saudara. Ini dua ayat kita akan baca dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-19 dan ayat 22. Siap? 1, 2.
Ketika hamba-hamba Eska menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Saudara, di sini kita melihat, saudara, ujian pertama daripada Eska, yaitu dia mengalah. Saudara, dia menghindarkan dari pertengkaran karena dia tahu kalau sampai aku bertengkar dengan orang-orang Gerar, pasti jatuh banyak korban. Ya, saudara. Dan itu bukan cara dia. Saudara, Abraham juga menjadi seorang yang begitu taat kepada Tuhan. Saking begitu percayanya Abraham, sampai Abraham itu, saudara, adalah seorang yang apa-apa diserahkan kepada Tuhan. Dan ini menurun kepada anaknya, Eska, saudara. Dan Eska mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Jadi di sini kita melihat bahwa hatinya emas. Katakan, saya harus berhati emas. Ya, mungkin saudara masih ingat khotbah saya hari Minggu kemarin. Ya. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6, mohon dibaca. Siap? 1, 2. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara yang kekasih, kamu mengalami tekanan tindasan yang berat, tetapi kamu telah menerima firman. Jadi firman ini memberi kamu kekuatan. Saudara, kita sekarang lebih bebas mendengar firman ketimbang zamannya Eska. Saudara, pasti itu. Dari mana dia mendapat firman? Dia mendapat firman dari Roh Kudus. Dia tidak membaca, tapi dia mendengar. Saudara, sama saja. Sekarang saudara juga mendengar. Kelebihan saudara dan saya, selain kita mendengar, kita juga membacanya. Zaman Eska, zaman Abraham tidak ada. Saudara, mereka hanya mendengar saja suara Tuhan. Mereka mengasah telinga rohani mereka untuk begitu peka dan sensitif akan firman Allah. Saudara, itu sebab tidak ada yang mustahil bagi Abraham dan bagi Iska. Katakan, saya juga demikian. Bila saya dengar-dengaran, bila saya peka terhadap bisikan Roh Kudus. Saudara, ini penting sekali. Dan saudara harus mengalami sebelum saudara dan saya meninggalkan dunia ini. Perjanjian Allah harus digenapi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Para kekasih, di sini kita melihat Eska bukan hanya peladang atau sang pembaharu sejarah liar dan buas. Peladang adalah pembuka era, saudara, satu hidup society, satu hidup masyarakat yang mulai modern, saudara. Nah, itulah peladang, itulah Eska, saudara. Abraham dia masih menjadi seorang peternak, rancher, saudara. Orang-orangnya kadang-kadang masih memburu binatang-binatang untuk makanan mereka, untuk diperdagangkan. Tetapi Eska tidak, saudara. Dia mulai bercocok tanam, saudara. Eska bukan hanya peladang, sang pembaharu sejarah liar dan buas. Tapi Eska bahkan penyalur air kehidupan. Ya, saudara, kenapa saya bisa bilang begini? Karena Eska lah yang membuat, saudara, daerah yang kering, kerontang, gersang, tanahnya merekah, meletek-meletek. Di situ dia menggali dan keluar air yang luar biasa. Saudara, dia bukan hanya menerobos dengan satu terobosan, meninggalkan masyarakat liar dan buas dan pemakan mangsa dan membuka era baru, yaitu bercocok tanam.
Bukan cuma itu saja. Tapi sekarang pekerjaan dia yang kedua adalah menggali air. Saudara. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ya saudara. Nah dalam 2 Korintus 2 ayat 15. Mengapa saya menghubungkan penyalur air kehidupan dengan berbau harum. Persembahan yang harum. Ya, mari kita akan buka Alkitab kita. Di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Mulai dari ayat 14 ya. Supaya lebih jelas. 14 dan 15. 1, 2. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Amin. Kata Rasul Paulus, kami adalah bau yang harum. Ya saudara, ayat 14. Yang telah Tuhan Kristus di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan kami. Katakan, juga dengan perantaraan saya harus menyebarkan keharuman Kristus di mana-mana. Ya, saudara, inilah yang menjadi tema pedoman hidup daripada Rasul Paulus. Inilah tema pedoman hidup dari SK. Saudara, dia mengalah. Kenapa? Saudara, zaman sekarang kalau kita mengalah, saudara, wah ya sudah habislah. Tapi dia tidak. Dia mengalah karena dia terlalu percaya kepada Tuhan. Aku lepas ini, Tuhan kasih lebih baik. Amin. Aku lepas yang lebih baik, Tuhan kasih sangat baik. Saudara. Jadi di sini dia terlalu percaya. Saya bilang bukan cuma percaya tapi terlalu percaya. Pada zaman ini kalau orang terlalu percaya kepada Tuhan, dia hatinya besar dan dia tidak akan pernah merasa khawatir dan takut dalam menghadapi apapun. Saudara, dan dia berserah kepada Tuhan. Saudara, sampai akhirnya penguasa Raja Gerar datang mencari dia. Saking takutnya raja ini sampai dia panggil satu sekutunya raja yang lain. 2 raja yang lain mendampingi dia dan jenderal panglima tentaranya mendampingi dia. Bertiga ketemu Iska. Iska bertanya, kenapa kamu datang sama aku? Bukankah kamu memusuhi aku? Tuan Iska, kami mau membuat perjanjian. Tolong Tuhan menandatangani satu perjanjian. Bahwa Tuhan tidak akan membuat kesusahan kepada kami. Dan kami akan berjanji tidak akan membuat kesusahan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, kenapa? Karena ternyata selama dia berbuat jahat kepada Iska, Tuhan menyiksa dia. Saudara, Tuhan menyiksa dia. Itu sebab kalau saya dan saudara seorang yang hatinya emas, maka saudara tidak usah khawatir. Karena yang akan bekerja membela saudara adalah Tuhan Allah sendiri. Amin. Besar hati saja. Saudara mengalami apapun besar hati saja. Saudara tersenyum saja. Karena Tuhan akan bekerja. Ya, saudara, itu sebab di sini kita mendengar apa yang Rasul Paulus tuliskan. Kami menjadi agen yang menyebarluaskan bau yang harum dari Kristus di mana-mana. Saudara, dia menekankan mengenai soal di mana dia berada, dia menjadi bau yang harum. Katakan, saya harus menjadi bau yang harum. Itu ciri khas air kehidupan. Ada di dalam saya. Bersumber di dalam saya. Saudara. Nah, itulah yang saya dan saudara harus miliki dalam hidup kita, ya. Para kekasih, dan saya mengajak saudara untuk melihat tentang apa yang dia lakukan ini, ya. SK sekarang dalam perjanjian baru adalah Yohanes 4 ayat 14. Mari kita akan baca lebih dahulu.
Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-14. 1, 2. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Saudara, perhatikan ya. Ayat 13, barang siapa minum air ini di sumur Yakob, saudara heran. Abraham punya sumur, kemudian Ishak punya sumur, Yakob punya sumur. Itu selalu untuk hidup mereka, ternak mereka, orang-orang pegawai mereka. Saudara, tidak ada sumur, tidak ada kehidupan. Saudara mesti tahu geografi di tempat mereka hidup, itu adalah geografi daerah yang sangat tropis. Dan daerah yang sangat gersang dan panas. Saudara, jadi kalau tidak ada mata air, saudara, bagaimana mereka bisa hidup? Itu sebab Abraham, Ishak, dan Yakob semuanya menjadi penggali sumur. Ini yang harus menjadi bisnis saudara, bisnis saya. Bukan kita bekerja untuk membuat sumur bor di mana-mana tempat. Tidak, tetapi kita harus menjadi penyebar bau harum. Di mana-mana. Itu artinya dari dalam saya, dari dalam Anda, ada sumber air kehidupan. Sehingga kita boleh menjadi saluran berkat, kesegaran bagi orang-orang lain. Saudara, kalau saudara melihat kalau saudara mendapati kantor saudara atau rumah saudara atau satu ruangan di rumah saudara berbau pengap, ya, tidak sehat, maka saudara menyemprotkan bau yang harum. Maka saudara mendapatkan satu ruangan, kamar, atau seluruh rumah yang berbeda. Saudara merasakan keharumannya, kesegarannya. Saudara membutuhkan itu keharuman, kesegaran. Air kehidupan sangat kita butuhkan. Itu sebab kalau saya dan saudara melihat ada orang-orang yang berbuat kejahatan dan dosa terus-menerus dalam hidupnya, itu tandanya bahwa dia tidak mempunyai air kehidupan. Kebalikannya, dia tidak mempunyai bau yang harum, tapi dia mempunyai bau maut, kata Alkitab. Itu sebab Rasul Paulus berkata, aku menyebar, aku ambar-ambar wangi, bau yang harum dari Kristus melalui air kehidupan. Di mana ada bau maut, bau kematian, aku ada di sana. Dan aku menyebarkan bau Kristus. Saudara, itu sebab marilah saya dan saudara, seperti yang Yesus katakan, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau engkau mau minum air dari sumurku, dari sumber air kehidupanku, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya, sampai pada hidup yang kekal. Engkau akan selalu segar, bugar, tidak terdehidrasi. Engkau sangat hidrasi dengan baik. Dan engkau menjadi subur. Karena engkau mempunyai sumber mata air. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Ya, hanya air kehidupan yang tak bisa berhenti. Terus-menerus mengalir. Dari dalam kita. Karena kita menerima terus-menerus dari Tuhan. Katakan luar biasa. Saudara yang kekasih, saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam naskah Alkitab bahasa Jawa. Ya, Yohanan bab kaping sekawan ayat sekawan welas. 1, 2. Nanging wong sing ngombe banyu sing tak wenehake selawase ora bakal ngelak. Awit banyu sing tak wenehake kuwi bakal dadi sumber sing mili terus. Ulangi, sumber sing mili terus lan dadekake wong mau lestari urip ing selawase. Amin. Wow. Sumber sing mili terus lestari urip ing selawase. Coba
Ya, jelas sekali ya, bahasa Jawa indah sekali. Ya, tetapi siapa yang minum air yang tak beri, yang aku kasih kepadanya, tak wenehake. Barang siapa minum itu, maka dia selawase ora bakal ngelak. Saudara, orang kalau ngelak bagaimana? Maka dia akan saya cuma menjiwai saja kata saya. Nah, di sini kita melihat bahwa selawase ora bakal ngelak. Jadi siapa yang menerima dari Tuhan air kehidupan seumur hidup, selawase sampai masuk ke sorga, tidak akan ngelak. Apa sebab? Saudara, kalau saudara melihat siapa nama pengemis yang ada di depan rumah orang yang kaya raya yang berjubah ungu tetapi tidak dikasih makan, siapa namanya? Ya, Lazarus. Lazarus ketika meninggal, coba, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa minum dengan bebas, tetapi dia minum air kehidupan. Pengemis ini, yang miskin dan sekeng ini. Sementara orang kaya di dalam gedung rumahnya yang bagaikan istana, berkelimpahan minuman dan makanan dan buah-buahan, ketika mati, masuk dalam neraka, dalam hukuman. Saudara, dan orang ini dalam kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, dari tempat hukuman, dia berseru pada Bapak Abraham, karena Lazarus dipangku oleh Bapak Abraham. Saudara, dan orang kaya ini dia berkata, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus yang kau pangku itu untuk mencelupkan jarinya pada air dan meneteskan setetes saja pada lidahku. Karena aku terlalu haus. Aku terlalu ngelak. Saudara, coba. Orang yang semasa di dunia tidak memperhatikan tentang air kehidupan, saudara, ketika mati, dia akan ngelak, dia akan haus. Sudah terlanjur. Bapak Abraham berkata, tidak bisa antara kami dan kamu ada jurang yang jauh dan dalam sekali. Tidak bisa orang dari kami datang kepada kamu. Dan orang dari kamu datang kepada kami. Tidak bisa. Kamu sudah memilih seumur hidupmu untuk bersenang-senang. Lazarus seumur hidupnya sengsara. Tetapi sekarang Lazarus penuh dengan air kehidupan. Dan tidak pernah ngelak. Haleluya. Para kekasih, luar biasa. Kenapa? Karena si Lazarus ini, pengemis ini tidak bisa makan, tidak bisa minum. Saudara, hanya sedikit orang memberi belas kasihan kepada dia. Dan dia sekarang ada di pangkuan Abraham. Coba, saudara, apa sih yang diharapkan ketika orang dihukum oleh Allah? Setetes air. Setetes air. Dia tidak minta seteguk. Dia tidak minta segelas. Secawan. Dia cuma minta setetes. Bagi dia di tempat seperti neraka, kalau bisa ada air setetes saja, itu sudah dahsyat, menyenangkan, membahagiakan. Telat. Katakan telat. Apa telat itu? Terlambat. Tidak bisa lagi dikoreksi. Tidak bisa lagi direhabilitasi. Tidak bisa lagi diperbaharui. Sudah telat. Sudah terlambat. Kau ingin setetes air pun kau tidak bisa dapat. Saudara, sebab penting sekali keselamatan. Orang yang menerima air kehidupan, dia akan bisa mengatasi segala keadaan. Dia akan bisa menanggulangi. Saudara, apa sebab? Karena dikatakan awet banyu sing tak wenehake kuwi bakal dadi
sumber sing mili terus. Katakan sumber sing mili terus. Ya, lan ndadekake wong mau lestari urip ing di mana? Sorga. Jadi dia sudah tidak membutuhkan lagi. Karena di dunia dia sudah biasa meneguk dan mereguk air kehidupan. Saudara, di dunia ini dia sudah menerima banyak firman, air kehidupan. Ketika dia mati, memang disitulah dia punya tempat, disitulah dia punya domain, disitulah dia punya tempat di sorga. Sumber air kehidupan. Sekali lagi, kalau di dunia kita melecehkan tentang air kehidupan, maka di dalam hukuman yang kekal, setetes saja akan sangat berharga. Tetapi tidak ada. Saudara, tidak ada. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kalau Tuhan memberi kesempatan saat ini, di mana engkau berada, jangan cuma cari kesenangan, cari duit, cari teman, cari orang yang menjadi followermu. Saudara, untuk apa itu semuanya? Itu hanya akan membawa engkau satu saat engkau sangat menghargai setetes air. Tapi sudah telat. Wis ora ono meneh. Banyune ora mili babar plus. Buka keran, keluar apa? Keluar apa? Angin. Saudara, terlambat. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Marilah sekarang kita boleh mendapatkan air kehidupan. Coba. Begitu banyak orang, saudara, yang mendengar firman. Setiap kali saya sampaikan, mereka menunggu. Saya tidak tahu dan mereka tidak tahu saya. Saudara, tetapi mereka sangat menantikan. Ini air kehidupan. Saben kali beberapa orang menanyakan, kenapa linknya belum dikirim? Kenapa belum ada linknya? Saya bilang, iya sebentar. Saudara, ingin selalu merindukan. Kenapa? Karena mereka sangat berharap pada kuasa. Supaya hidup mereka menjadi bau yang harum. Saudara, mereka tidak kekurangan air kehidupan. Tetapi sumber sing mili terus. Bakal dadi sumber sing mili terus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab itu saudara, terimalah damai dan sejahtera dan berkat yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, di dalam nama Yesus Kristus. Memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran sekolah anak-anak muda dan remaja, perjalanan saudara dalam kota maupun luar kota dimanapun saudara berangkat, dijagai, dilindungi dan tidak kurang apapun. Dan pada saat yang bersamaan, Tuhan menyertai engkau dengan anugerah yang limpah, tiba dengan aman dan sentosa di rumah saudara. Segala korban kolekte dihargai, istimewa segala pengembalian persepuluhan, kembalikan pada saudara sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah sesuai yang tertulis di dalam Maliaki 3 ayat 8 dan 10, Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara, luar biasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.